Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Akhirnya nemu juga setelah kemarin itu coba nyari-nyari di marketplace HP baru yang harganya udah turun, yang speknya lumayan oke. 1,8 jutaan, brand kelas Samsung, itu layarnya sudah Super AMOLED, terus kamera sudah dilengkapi dengan OIS. Kira-kira ini Samsung seri apa? Yuk lanjut kita buka aja. Oke, jadi di sini kita tuh dapat bonus ya. Ini kita coba buka. Nah, ini sarung jari ya, semisal kita buat ngegame. Terus di sini dapat earphone yang ya ini mereknya nggak jelas. Ya, setidaknya ini dapat bonus sudah lumayan lah. Terus ini lampu sikat ya nyebutnya. Dan dapat seperti ini. Oke, ini kita singkirin. Dan ini dia si HP-nya Samsung Galaxy A22. Ini dapatnya yang 5G ya. Kemarin itu saya pesennya yang 4G. Yang 4G itu layarnya sudah Super AMOLED, udah punya OIS. Kalau yang 5G ini tuh belum Super AMOLED, masih IPS. Cuma prosesornya itu lebih tinggi. Ini pakai Dimensity 700 ya kalau nggak salah. Untuk harganya dulu itu berapa lupa ya. Dan untuk boxnya ini memang warnanya udah agak kusem ya, putihnya. Oke, di sini masih tersegel, cuma ini kelihatannya repack sih segelnya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, untuk versi RAM-nya ini dapat 6/128 GB. Oke, langsung kita buka aja ya. Oke, di dalamnya yang pertama di sini ada sebuah kotak tipis. Biasanya sih ini tuh buku panduan pengguna. Terus ini dia si HP-nya. Ini boxnya udah agak jelek ya. Ya, yang penting ini kita cek ya untuk kondisi fisiknya. Oke, ini dia si HP-nya. Kita taruh dulu. Dan di sini ada kabel USB yang jelas sudah Type C. Terus masih dapat kepala charger yang punya output itu 5 volt 2 ampere. Oh, bukan sih. Ini maksimalnya 9 volt 1,67 ampere alias 15 watt ya. Karena memang untuk HP-nya ini maksimal itu fast charging di 15 watt. Ya, setidaknya masih dapat charger, itu udah lumayan lah. Dan di sana itu ada SIM tray ejector. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya Samsung A22 5G. Saya itu ngarepnya dapat yang 4G ya, karena itu layarnya Super AMOLED dan kameranya punya OIS. Oke. Untuk bagian fisiknya di bagian belakang ini masih ya, ini ada plastik yang menempel sih kayaknya. Oh, bukan. Ini tak kira plastik menempel. Untuk model kameranya ini kalau saya itu nyebutnya kamera dadu. Ada 3 kamera dan di sini tuh punya lensa ultrawide. Ada LED flash. Terus untuk kamera utamanya itu beresolusi ya berapa lupa ya. Nanti kita cek lagi dah. Terus untuk frame-nya di sini berbahan dari plastik, back cover-nya ini sama juga ya dari plastik. Dan dulu itu belum masuk eranya flat, itu masih agak melengkung. Tapi jujur sih, feel di genggam itu lebih enak yang model sedikit melengkung kayak gini ya daripada yang flat. Cuma secara estetika desain itu lebih enak dipandang yang model flat. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang merangkap juga sebagai sensor jari jari. Terus di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ada secondary untuk mikrofon. Terus di sisi kiri ini ada slot SIM. Kita buka. Oke, di sini punya tipe triple slot ya, bukan hybrid. Jadi dual SIM aktif, masih bisa pakai micro SD, nggak ngalah salah satu. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type C, dan lubang untuk speaker di bagian belakang. Tadi udah kita lihat ya. Dan di bagian depan dari bawaan ini udah tertempel screen protector. Ada kamera depan, lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Ini agak kotor ya lubang untuk earpiece-nya. Oke, lanjut kita nyalakan aja ya. Semoga aja ini baterainya masih sisa. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini ya tampilan home screen dari Samsung Galaxy A22 5G. Nah, ini mau lanjutin videonya. Untuk tes lebih jauh itu jadi males. Karena apa? Ya, ternyata barangnya ini nggak sesuai dengan apa yang dibilang oleh seller. Saya itu sempat tanya, katanya barang BNOB, brand new open box, itu barang baru cuma udah dibuka untuk mengaktifkan garansinya, setelah itu di packing kembali dan disegel. Jadi ya sama aja dengan barang repack.
Tapi ternyata ini tuh bukan barang baru. Setelah saya teliti, ini tuh barang bekas. Dan parahnya, ini tuh pernah dibuka. Kelihatan di bagian back covernya, ini tuh ada bekas lem. Mungkin di kamera ini nggak begitu kelihatan ya. Dan juga tadi udah kita lihat ya di bagian earpiece-nya ini kotor banget. Terus di bagian kamera, nah ini udah ada debu yang masuk. Dan kameranya ini lensanya sedikit kotor, mungkin juga di kamera nggak begitu kelihatan ya, pada intinya seperti itu. Dan juga untuk port chargernya ini udah agak oblak. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh udah oblak. Jadi ini portnya udah nggak perawan, udah pernah dimasukin. Ini kalau dilihat di kamera mungkin nggak begitu kelihatan ya. Itu kotor banget dan sedikit karatan di bagian port charger dan juga port jack audio 3,5 mm. Nggak tahu ya, ini pernah dibuka itu tujuannya apa, pernah diservis di bagian apanya. Dan juga di bagian frame LCD ini udah nggak mulus ya, udah ada sedikit baret halus, frame hitam di bagian layarnya. Jadi videonya ini ya lebih singkat dari biasanya ya, males untuk melanjutin tes lebih jauh. Secara fungsional sih sebenarnya ini sudah saya coba-coba, itu nggak ada masalah ya untuk saat ini. Nggak tahu kedepannya bakal nemuin masalah apa enggak. Tapi dengan kondisi seperti ini pernah dibuka, ini jadi khawatir itu kedepannya bakal nemuin masalah apa. Ya sebenarnya kalau untuk layar ini juga masih normal juga ya. Ini layarnya resolusinya udah Full HD Plus Samsung A22 5G. Kalau yang 4G itu masih SD Plus. Cuma untuk yang 4G itu udah Super AMOLED. Kalau yang 5G ini tuh PLS-TFT. Kalau dibandingkan dengan IPS-nya keluarga dari Transsion Holdings, ini tuh masih lebih bagus di PLS-TFT Samsung. Itu sama aja dengan IPS kalau di merek lain. Kualitas layarnya jelas lebih bagus di Samsung ini. Meskipun PLS-TFT, kalau ini IPS. Terus untuk spek sebenarnya juga udah lumayan ya. Ini pakai Dimensity 700. Kalau untuk storage-nya ini pakai ya masih MC. Sebenarnya kalau dari prosesor itu sudah support UFS, tapi tergantung brandnya itu mau ngasih MC apa UFS. Untungnya ini saya belum konfirmasi terima ya. Di situ saya pakai fitur perpanjang garansi. Ini saya belinya di Shopee. Kalau nggak pakai fitur perpanjang garansi itu waktunya udah habis dan sistem otomatis ini barang diterima. Jadi pesanan itu selesai. Jadi nggak bisa kita ajukan pengembalian karena ya HP ini udah sampai di tangan saya itu beberapa hari. Tadi di boxnya aja udah kelihatan ya, ini boxnya itu box bekas, ini udah kusut dan juga warnanya kusem. Ini disegel ulang ya. Ini rencananya akan saya ajukan pengembalian karena itu sayang banget ya, 1,8 jutaan dapat spek ya. Sebenarnya sih udah lumayan, cuma ya ini kondisinya udah pernah dibuka. Bukan benar-benar barang BNOB, brand new open box, barang baru yang dibuka untuk mengaktifkan garansi setelah itu disegel kembali. Tapi ini tuh barang bekas. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.